Ahilman, bagaimana keadaan orang beriman itu? Keadaan orang beriman itu in asobathu sarra syakar. Jika dia mendapatkan sesuatu yang dirasa membahagiakan dalam hidupnya, maka dia bersyukur. Fakana khairullah, karena itu baik baginya. Wa in asobathu dharra sabar. Jika dia mendapatkan sesuatu yang dirasa tidak menyenangkan, tidak membahagiakan, termasuk menyulitkan di situ, maka dia sabar, bersabar. Fakana khairullah, karena itu baik baginya. Ada dua sikap yang akan membuat pribadi beriman itu menjadi sangat mengagumkan dan menakjubkan dalam kehidupannya. Dua sikap ini digambarkan di dalam hadis baginda Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan keadaan orang beriman itu. Jadi mohon maaf ya, berkah itu bukan diukur dari berapa tinggi pangkat jabatannya, berkah itu bukan diukur dari seberapa banyak penghasilan yang didapatkannya, berkah itu tidak diukur dari seberapa banyak omset usahanya, bukan. Tapi keberkahan itu diukur dari kualitas iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamadzati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ayah, bunda, bapak, ibu, hadirin jamaah Masjid Raya Bintaro Jaya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puja kita persembahkan kepada Allah, dan segala bentuk syukur kita haturkan kehadirat Allah yang pada kesempatan subuh ini Allah masih melembutkan hati kita, Allah masih meringankan langkah kita, dan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Semoga sholat subuh yang baru saja kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah kita semua diistiqomahkan dalam kebaikan sampai husnul khatimah. Karena yang kita inginkan dalam hidup ini adalah hidup dalam keadaan baik sampai kemudian kita wafat dalam keadaan baik. Kita kembali kepada Allah di waktu dengan dan cara yang terbaik, dan sampai kemudian semoga kita semua dikumpulkan di tempat yang terbaik. Itu yang terus kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita inginkan adalah ridho Allah, surganya Allah, dan dihindarkan dari siksa api nerakanya Allah. Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Itu yang terus kita ingin mintakan, kemudian kita berharap dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita. Maka ayah, bunda, bapak, ibu yang dirahmati Allah yang hadir saat ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika ada yang sedang sakit,
semoga Allah berikan kesembuhan. Yang sedang sulit, semoga Allah berikan kemudahan. Termasuk untuk pemirsa MRMJ TV yang mungkin menyaksikan di subuh hari ini, dari hati yang paling dalam kami mendoakan juga, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tidak kurang sedikit pun dalam kehidupan kita, kecuali Allah cukupkan semua kebutuhan dalam aspek kehidupan kita semua, insya Allah. Ayah, bunda, bapak, ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada dua sikap yang akan membuat pribadi beriman itu menjadi sangat mengagumkan dan menakjubkan dalam kehidupannya. Dua sikap ini digambarkan di dalam hadis Baginda Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan keadaan orang beriman itu. Inna amrahu kullahu lahu khair, setiap perkara yang datang kepadanya semuanya adalah baik, dan tidak ada yang bisa mendapatkan kebaikan ini kecuali orang beriman. Artinya, jika ayah, bunda, bapak, ibu sekalian dikategorikan sebagai orang beriman, maka dia akan menjadikan setiap apapun dalam kehidupannya adalah sesuatu yang baik bagi dirinya, dan tidak ada yang bisa mendapatkan kebaikan ini kecuali orang beriman. Orang beriman. Ahilman, bagaimana keadaan orang beriman itu? Keadaan orang beriman itu in asobathu sarra syakar. Jika dia mendapatkan sesuatu yang dirasa membahagiakan dalam hidupnya, maka dia bersyukur. Fakana khairullah, karena itu baik baginya. Wa in asobathu dharra sabar. Jika dia mendapatkan sesuatu yang dirasa tidak menyenangkan, tidak membahagiakan, termasuk menyulitkan di situ, maka dia sabar, bersabar. Fakana khairullah, karena itu baik baginya. Hadis ini harus dijadikan sebagai guidance kalau menurut saya, pedoman bagi kita yang ingin dikatakan beriman dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Iman karena merasa apapun yang dihadirkan oleh Allah itu sebuah kebaikan. Itu sebuah kebaikan. Jika ada yang diberikan kelapangan, kekayaan, harta jabatan, apapun itu yang dirasa membahagiakan dalam kehidupan kita, selama itu digunakan untuk semakin mendekatkan diri kita dengan Allah, maka itu adalah kebaikan. Begitupun sebaliknya, jika ada yang mungkin disapa dengan kesulitan, kesedihan, disapa dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi dengan keadaan itu membuat kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, maka itu juga adalah kebaikan. Maka mohon maaf lahir batin ya, indikator yang disebut baik itu kalau dalam pandangan Allah adalah sesuatu yang bisa mendekatkan kita dengan Allah, mempertebal iman kita, menambah kualitas ibadah kita gitu. Banyak, besar, sedikit, bukan, tapi dilihat dari bagaimana kualitas kita dalam rangka mendekatkan diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itulah yang kemudian disebut dengan berkah ya, yang pernah kita bahas kemarin, dan hari ini kita akan lanjutkan bicara tentang berkah finansial. Berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Disebut bertambahnya kebaikan itu maknanya ada dua. Satu, bertambah ketaatannya kepada Allah, dan yang kedua, bertambah manfaatnya dalam kehidupan. Jadi kalau sekarang kita membahas tentang berkah finansial, maka yang disebut dengan keuangan yang berkah itu adalah keuangan atau aktivitas ekonomi yang dengannya membuat kita semakin taat dengan Allah dan semakin menebar manfaat kepada sesama manusia.
itu disebut dengan berkah. Dari mana patokannya Ustaz? Patokannya ada di surat Al-A'raf ayat 96 yang pernah kita bahas kemarin itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, maka pasti Allah akan limpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Ya, jadi kata kuncinya disebut berkah itu adalah amanu wattaqau, beriman, bertakwa. Makin kuat imannya, makin sempurna ketakwaannya dengan segala aspek kehidupan yang didapatkannya, maka itu disebut dengan keberkahan. Jadi mohon maaf ya, berkah itu bukan diukur dari berapa tinggi pangkat jabatannya, berkah itu bukan diukur dari seberapa banyak penghasilan yang didapatkannya, berkah itu tidak diukur dari seberapa banyak omset usahanya, bukan. Tapi keberkahan itu diukur dari kualitas iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sebaliknya? Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi ketika mereka mendustakan, maksudnya mereka tidak beriman dan tidak bertakwa, bertambah penghasilannya, bertambah omsetnya, bertambah karir jabatannya, tapi tidak menambah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, maka sama dengan walakin kadzabu, dia sedang berdusta. Maka apa yang terjadi? Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Siksaan ini nanti levelnya ada dua itu. Ada siksaan yang memang nanti disiapkan di akhirat berupa azabin nar, siksa api neraka, tapi juga ada siksaan-siksaan kecil yang kemudian dihadirkan saat dia hidup di dunia. Apa diantaranya? Gelisah. Apa diantaranya? Merasa tidak pernah cukup. Apa diantaranya? Iri dengki. Apa diantaranya? Mungkin keluarganya, mungkin orang-orang sekitarnya, mungkin apa yang didapatkannya itu tidak menambah sesuatu yang baik dalam dirinya. Termasuk, mohon maaf ya, siksaan-siksaan kecil itu adalah kecenderungan kita untuk mendekat kepada Allah yang mulai berkurang. Sholat malas, infak sodakoh ogah, haji umroh ada alasan. Dia bangun dini hari jam 3 misalnya, tapi tubuhnya enggan untuk bangun kemudian menuju kamar mandi, ambil air wudhu, atau kemudian mandi, dia bersih-bersih untuk tahajud. Berat gitu. Maka bisa jadi itu adalah sesuatu yang bagian dari siksaan-siksaan kecil itu. Makanya ada satu perkataan yang menyebutkan, jika kamu terbangun di sepertiga malam, tetapi tubuhmu tidak tergerak untuk menunaikan sholat tahajud atau sholat malam, coba dicek, barangkali ada harta haram yang kamu makan selama ini. Barangkali cek, ada harta yang tidak berkah yang kamu dapatkan selama ini, sehingga tidak menggerakkan tubuhmu untuk menghadap kepada Allah di waktu terbaik sepertiga malam itu. Ayah, bunda, bapak, ibu, banyak orang yang berkata demikian. Dia sholat tahajud gitu ya, pengen dapat rezeki gitu ya, kemudian sholat tahajud atau sholat duha karena ingin dapat rezeki dan segala macamnya. Itu tidak salah, itu sah-sah saja, benar-benar saja. Tetapi mereka lupa bahwa sholat tahajud sendiri pun adalah rezeki. Jelas kira-kira? Banyak orang yang menggambarkan kalau saya sholat gitu ya, kalau saya tahajud, kalau saya duha, kalau saya menunaikan ibadah, saya akan dapat atau minta dapat rezeki dan segala macam. Itu benar, sah-sah saja gitu. Tapi banyak orang yang lupa
bahwa kesempatan tahajud, kesempatan duha, kesempatan sholat subuh hari ini, kesempatan taklim kita saat ini bagian rezeki atau bukan? Rezeki. Yang mungkin rezeki dalam mendekatkan diri kita kepada Allah itu jauh nilainya lebih berharga daripada apapun. Nah, maka oleh karena itu ini harus menjadi panduan ya, ini harus menjadi guidance bahwa surat Al-A'raf ayat 96 di sini kita mendapatkan gambaran tentang kategori berkah itu adalah saat apapun yang dia dapatkan dalam hidup meningkatkan keimanan dan ketakwaannya, termasuk dalam urusan pekerjaan kita, dalam urusan bisnis usaha kita. Jika ayah bunda bertanya, "Ahilman, kira-kira usaha saya, pekerjaan saya itu disebut berkah atau tidak?" Coba dicek dua indikator ini. Kira-kira menambah keimanan kita kepada Allah atau tidak? Ya, menambah ketakwaan kita kepada Allah atau tidak? Jika alhamdulillah Ustadz, saya ini sekarang bekerja makin tenang gitu ya. Mungkin penghasilannya tidak lebih banyak daripada sebelumnya, tapi lebih tenang, lebih adem, sholat terjaga gitu, kebaikan-kebaikan lain juga terjaga. Hakul yakin ada keberkahan di situ. Ditambah lagi ibadahnya makin luar biasa gitu, sholatnya juga terjaga, infak sodakohnya tergerak, dengan keluarga makin rukun gitu. Allahu Akbar. Maka jika kita sudah mendapatkan kesempatan itu, pegang erat-erat, jaga baik-baik, karena itu adalah kondisi yang kita idam-idamkan dalam kehidupan kita. Maka bicara berkah finansial, bicara tentang aktivitas keuangan yang didasarkan pada aturan syariah sebagai sarana untuk mendekatkan diri, ketaatan kita kepada Allah, sehingga membawa ketenangan hati dan kebahagiaan hidup dunia akhirat. Kemarin kita membahas bahwa konsep berkah finansial itu setidaknya ada 3 poin. Pertama, kita bisa melihat dari bagaimana cara mendapatkannya. Yang kedua, bagaimana cara kita membelanjakannya. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita mengelolanya. Bicara harta ini harus bicara hulu ke hilir, dari A sampai Z. Karena itu juga yang nanti akan ditanya di dalam kehidupan kita saat berjumpa dengan hari akhir nanti. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita, bahwa akan ada pertanyaan-pertanyaan di hari akhir itu. Salah satu pertanyaannya adalah tentang harta. Pertanyaan-pertanyaan ini boleh menjadi bagian muhasabah kita. Kata Nabi SAW, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al." Tidak akan bergeser kaki seorang hamba ketika nanti hari kiamat sehingga dia ditanya beberapa pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara pertanyaannya? Pertama, an umrihi fima afna. Akan ditanya tentang umurnya, dihabiskan untuk apa? Ayah, bunda, bapak, ibu, hadirin sekalian, boleh kita evaluasi dari sekian banyak usia yang masih Allah titipkan dalam kehidupan kita. Kira-kira lebih banyak digunakan untuk taat atau maksiat? Lebih banyak digunakan untuk amal soleh atau amal salah? Allah masih berikan kesempatan usia kepada kita. Ini adalah kesempatan emas. Bisa jadi dosa kita masih banyak, sehingga Allah berikan kesempatan waktu kepada kita untuk mengisi hari-hari kita ke depan dengan memperbanyak bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin yang kedua, boleh jadi amal kita masih sedikit, masih minim, sehingga Allah berikan kesempatan hidup kepada kita agar di sisa usia kita memperbanyak amal kita untuk mengisi hari-hari kita yang barangkali dulu pernah diisi dengan hal-hal yang tidak baik. Makanya ada satu perkataan dari seorang ulama ya, Syekh Fudail bin Iyad. Beliau pernah mengatakan, jika engkau diberikan kesempatan hidup, diberikan kesempatan usia oleh Allah, maka isilah kesempatan usia itu untuk berbuat kebaikan. Karena setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di sisa usia kita itu akan menutup setiap keburukan yang pernah kita lakukan di masa lalu.
Karena jika kita tidak melakukan kebaikan di sisa usia kita, kita akan mendapatkan dua hal yang menjadi madarat bagi kita. Satu, dosa kita yang terdahulu belum tentu diampuni, dan yang kedua, kita tidak mengisi hari-hari sisa dalam kehidupan kita dengan kebaikan. Double ruginya. Makanya mohon maaf lahir batin ya, jika ada di antara ayah bunda yang dulu jauh dari Allah, dulu nggak pernah ke masjid, dulu nggak pernah sholat berjamaah, dulu nggak pernah mendekat kepada Allah, hari ini masih diberikan kesempatan usia oleh Allah, isi dengan hadir ke masjid, isi dengan berjamaah. Apa harapannya? Mudah-mudahan dulu kealfaan kita, kehilafan kita yang jauh dari masjid bisa tergantikan dengan saat ini yang kita mendekatkan diri kepada Allah melalui masjid ini. Jika ada di antara para bunda misalnya, para akhwat ya, yang mungkin dulu mohon maaf ada aurat yang terlihat gitu, ada pakaian kita yang barangkali belum sempurna dalam kacamata Islam misalnya, maka jika hari ini diberikan kesempatan usia oleh Allah, maka jadikan kesempatan kita agar penampilan kita semakin lebih baik. Apa harapannya? Mudah-mudahan sesuatu yang pernah kita lakukan di masa lalu itu bisa tertutup dengan kebaikan kita saat ini. Jika ada di antara bapak ibu ayah bunda yang dulu mungkin pernah menyakiti hati orang tuanya, pernah menyinggung perasaan orang tuanya, belum sempat membahagiakan orang tuanya, dan hari ini masih diberikan kesempatan menatap wajah orang tua kita, menatap ayah bunda kita, maka gunakan kesempatan itu setiap detik-detaknya untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Semoga keburukan kita di masa lalu kepada orang tua kita itu bisa tertutup dengan kebaikan kita saat ini kepada orang tua kita. Ustaz, gimana kalau orang tua kita sudah wafat? Apakah masih ada bagian kebaikan yang bisa kita hadirkan? Masih. Bapak Ibu, berbakti kepada orang tua itu atau memuliakan kedua orang tua itu tidak putus sampai orang tua wafat, tidak. Ketika orang tua kita sudah kembali kepada Allah pun kita masih bisa berbuat baik dan memuliakannya. Dengan cara apa? Mendoakannya. Dengan cara apa? Melanjutkan kebiasaan baiknya. Dengan cara apa? Menyambung silaturahim dengan karib dan kerabatnya. Dengan cara apa? Meneruskan apa yang menjadi keinginannya. Saya dari kecil ditinggal oleh orang tua saya. Saya tahu saat saya kecil saya belum bisa membahagiakan karena tentu keadaannya belum sempat dan belum bisa. Maka saat ini ketika Allah berikan kesempatan usia melalui titipan-titipan ilmu yang diberikan kepada Al-Faqih, maka Al-Faqih selalu meniatkan jika ada kebaikan yang disampaikan melalui lisan ini, jika ada kebaikan misalnya ayat suci Al-Quran yang saya bacakan, jika ada hadis yang barangkali mungkin saya sampaikan, jika ada kebaikan-kebaikan yang mungkin saya utarakan, maka saya selalu berniat di hati saya, ya Allah, mudah-mudahan ini menjadi transfer kebaikan pahala bagi orang tua saya yang sudah wafat. Karena dulu saya belum sempat membahagiakannya. Dan saya percaya itu gitu. Percaya itu. Makanya saya itu suka agak sedikit kesel kalau ada seorang anak yang kemudian nanya begini, Ustaz, gimana ya Ustaz, saya punya orang tua saya itu ibadahnya kurang gitu, ilmunya kurang. Kemudian dia menyesalkan dengan keadaan orang tuanya itu. Kemudian saya jawab, antum istighfar, kalimat antum itu kurang tepat. Kenapa Ustaz? Mohon maaf, bisa jadi orang tua kita ilmunya kurang, ibadahnya kurang, karena dulu masa mudanya dihabiskan untuk mengurus kita. Orang tua kita ibadahnya kurang, ilmunya kurang, karena mungkin dulu masa mudanya dihabiskan banting tulang untuk mencari nafkah bagi kita. Lantas sekarang dengan mudahnya ketika antum tumbuh dewasa melihat keadaan orang tua antum menyalahkan keadaan orang tua antum. Nauzubillahi min dzalik. Terus gimana caranya? Doakan. Mudah-mudahan Allah lembutkan hatinya.
Dan barangkali jika orang tua kita belum bisa mempersembahkan sesuatu yang terbaik dalam hidupnya, maka isi oleh kita sebagai anaknya. Mudah-mudahan amal kebaikan kita sebagai seorang anak bagi orang tua kita itu akan sampai bagi orang tua kita juga. Makanya Allahu Akbar walillahil hamd gitu ya. Hari ini jika ada di antara bapak ibu, ayah bunda, pemirsa MRBJ TV yang masih diberikan kesempatan menatap wajah ibunya, menatap wajah ayahnya, masih ada orang tuanya, jangan sia-siakan kebersamaan itu. Jangan sia-siakan kebersamaan itu. Isi dengan kebaikan, isi dengan kebaikan, isi dengan kebaikan. Ada satu hadis kata Nabi SAW, raghima anfuh, raghima anfuh, raghima anfuh, celaka menyesal, celaka menyesal, celaka menyesal. Siapa yang celaka menyesal itu? Dia yang masih menemukan orang tuanya hidup, tapi dia tidak mendapatkan surga darinya. Kenapa? Karena dia lupa memuliakan dan berbuat baik kepadanya. Maka jika masih ada orang tua kita ya, dan dulu barangkali kita pernah mengecewakannya, pernah menyakitinya, maka yuk kita isi hari-hari ke depan dengan membahagiakannya. Minimal jika belum bisa membahagiakan, jangan pernah menyakiti. Saya ulangi ya, jika belum bisa membahagiakannya, maka jangan pernah menyakitinya. Kemarin kita ramai gitu ya, ada hari ibu gitu ya, tanggal berapa? 22 Desember. Kalau bagi saya tidak ada hari ibu yang spesial, karena every day is Mother's Day gitu. Setiap hari adalah hari ibu. Kita harus memuliakan ibu kita, ya terutama orang tua kita gitu, kapanpun, dimanapun, dan seperti apapun. Dan ini bisa menjadi bagian pertanyaan muhasabah bagi kita. An umrihi fi ma'afna, umur kita dihabiskan untuk apa? Yang kedua, wa an ilmihi fi ma fa'ala, ilmu yang selama ini kita dapatkan diamalkan untuk apa? Coba dilihat, kira-kira ilmu kita lebih banyak membuat kita semakin dekat dengan Allah atau malah semakin jauh dari Allah? Ilmu itu buahnya amal. Jadi samratul ilmi itu amal, buah ilmu itu amal, dan buahnya amal itu akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Sekarang ayah bunda cek dalam hidup, kira-kira di MRBJ kita kan ngaji setiap saat ya, dulu kalau sebelum pandemi. Hari ini mungkin Jumat, Sabtu, Ahad. Cek kira-kira dengan ilmu yang kita dapatkan ini bertambah arif nggak kita melihat sesuatu? Akhlak kita makin baik nggak? Hati kita makin lembut atau tidak? Mohon maaf ya, jika kita belajar seolah-olah bertambah ilmunya, tapi makin keras hati kita, maka coba dilihat. Barangkali ada sesuatu yang mungkin keliru dari apa yang kita dapatkan selama ini. Bisa jadi hati kitanya yang mungkin belum terbuka untuk itu. Pandai menyalahkan, pandai menjudge orang lain gitu ya, pandai menghukumi sesuatu gitu. Tidak makin lapang melihat perbedaan, itu perlu dilihat. Ilmu ya, insyaallah. Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Harta dari mana kamu mendapatkannya dan kemana kamu membelanjakannya. Ini yang kemudian menjadi patokan. Kenapa tadi saya menyebutkan ketika bicara berkah finansial itu ada 3 aspeknya, gitu ya. Dari mana, kemana, dan seperti apa diaturnya. Dan kemudian wa an jismihi fi ma'ablah. Fisik kita digunakan untuk apa? Mata kita, telinga kita, tangan kita, tubuh kita, semua coba dipertanyakan itu ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kan kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, hisablah diri kamu sekalian sebelum kamu nanti dihisab. Ayah bunda, orang yang pandai bermuhasabah, maka dia akan pandai melihat dirinya daripada melihat orang lain. Kenapa ada orang yang sibuk ngegosip, ada orang yang sibuk ngegibah?
Tahu nggak alasannya kenapa? Karena dia tidak sibuk melihat keadaan dirinya sendiri, itu aja. Dia yang pandai bermuhasabah tidak tertarik melihat kekurangan orang lain. Yang pandai bermuhasabah tidak terpesona melihat aib orang lain. Kenapa? Karena aib dan kekurangan dirinya sendiri jauh lebih banyak daripada orang lain. Itu yang dia pahami. Maka setiap dia beraktivitas dalam hidupnya, dia akan menghadirkan sikap kasih sayang kepada siapapun, sikap cinta kasih kepada siapapun, sikap untuk menghadirkan kebaikan kepada siapapun. Jika dia melihat seseorang yang lebih senior usianya, maka dia akan menatap dengan penuh kasih sayang. Oh, dia lebih senior, lahirnya lebih duluan dibanding saya, pasti beramal solehnya lebih duluan dibanding saya. Otomatis bisa jadi amalnya lebih banyak dibanding saya. Ketika melihat yang lebih junior, melihat yang lebih muda usianya, maka dia akan melihat dia lahirnya lebih belakangan dibanding saya, pasti berbuat dosanya saya lebih duluan dibanding dia, dan dia mungkin dosanya lebih sedikit dibanding saya. Allahu Akbar walillahilham. Dia akan menghadirkan sikap-sikap terbaik dalam hidupnya. Matanya penuh kasih sayang, telinganya dia mendengarkan yang baik-baik saja, bicaranya bicara yang baik-baik saja, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak pandai memvonis. Kenapa? Karena dia ingin setiap apa yang dihadirkan itu menjadi kebaikan dalam dirinya, karena dia merasa Allah menatapnya, Allah melihatnya. Kan level seseorang yang luar biasa itu adalah saat dia memiliki sikap ihsan dalam hidupnya, kan? Apa itu ihsan? Ihsan itu kan anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kan begitu. Dia beribadah seolah-olah dia melihat Allah. Namun seandainya Allah tidak melihat, seandainya dia tidak bisa melihat Allah, maka dia meyakini bahwa Allah melihat dirinya. Allahu Akbar. Ini kan level yang begitu luar biasa gitu, yang harus dimiliki oleh kita. Dan orang yang pandai bermuhasabah, ayah bunda yang dirahmati Allah, adalah orang yang akan terus memperbaiki dirinya dari hari ke hari, dari hari ke hari. Jangan merasa paling pintar, harusnya pintar merasa, kan gitu. Jangan merasa paling benar, karena harusnya benar merasa. Karena ketika kita merasa benar, merasa paling pintar, maka barangkali sifat merasa itulah yang akan mengurangi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus paling merasa banyak kekurangan. Kalau ditanya siapa yang dosanya paling banyak, saya. Nggak nunjuk orang lain, saya. Sehingga apa? Dia akan terus memperbaiki dirinya setiap hari, setiap saat. Dan itu indah sekali, ayah bunda, itu indah sekali. Nah, termasuk dalam urusan harta, ternyata ada kan pertanyaan yang perlu kita siapkan. Baik, kemarin kita bahas ya, berkah cara mendapatkannya ada 3. Pertama, perbaiki orientasi hidup kita ya. Selama kita mencari kehidupan kita itu apa orientasinya, ada di surat Al-Qasas ayat 77. Kemudian yang kedua, maksimalkan ikhtiar. Ikhtiar itu penting gitu ya, silakan maksimalkan ikhtiar. Ada ikhtiar 2 ya, ada ikhtiar dunia, ada ikhtiar langit. Mana sudah kita bahas. Kemudian pastikan yang halal dan pastikan yang thayyib. Cari mana yang diperbolehkan, kemudian mana yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan lanjutkan berkah cara membelanjakannya. Ada 3 poin yang mungkin bisa kita pastikan ketika kita membelanjakan harta kita. Jadi saat kita sudah mendapatkan harta itu, kemudian kita belanjakan, pos-pos mana saja atau kemana saja atau seperti apa yang perlu kita hadirkan ketika kita membelanjakan harta kita. Ini mungkin beberapa catatan kecil saja gitu ya, behavior atau perilaku yang perlu kita hadirkan dalam membelanjakan harta kita. Pertama, saya menyebutnya dengan jadikan Allah sebagai prioritas utama dari pembelanjaan harta kita itu. Dengan cara apa? Kita tahu dari harta kita, kita diwajibkan untuk menunaikan zakat gitu ya.
diperintahkan untuk infak, sedekah. Itu adalah bagian dari memprioritaskan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah dari harta kita. Hal ini sesuai dengan firman Allah di surat At-Taubah ayat 103 kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Ya. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Wa sholli alaihim, dan mendoalah untuk mereka. Inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayah bunda yang dirahmati Allah, perhatikan di situ ada kalimatnya sedekah ya. Sedekah itu berarti benar. Sedekah itu berarti lurus. Sedekah itu berarti sesuatu yang bisa membenarkan tentang bagaimana keadaan hidupnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika bicara sedekah, tentu nanti kita akan bicaranya dua poin. Ada yang tangible, ada yang bentuknya harta berwujud, ada yang intangible, sesuatu yang tidak berbentuk materi. Itu juga sedekah. Misal yang sederhana ya, sedekah itu semua apa yang bisa kita berikan kepada orang lain yang membenarkan apa yang kita miliki selama ini. Senyum itu sedekah. Ketika punya tenaga, waktu, ilmu, itu sedekah. Nah nanti ada bagian sedekah dari harta kita. Ada zakat tentu yang wajib ketika sudah masuk nisab dan haulnya. Ada infak. Nah ini yang perlu kita hadirkan dalam kehidupan kita. Nah ini bicara zakat, harus ada fikih zakatnya. Ini kalau bisa dibahas ini, kalau bisa kemudian juga dipelajari oleh kita. Seperti apa hitung-hitungannya, nanti boleh dihadirkan guru yang barangkali lebih kompeten daripada Al-Fakir untuk menerangkan ini. Jauh lebih bisa menerangkan secara rinci. Kemudian nanti ada wakaf. Seperti apa itu wakaf, barangkali mungkin ayah bunda juga sering kali mendengar gitu ya. Kemudian nanti ada hibah gitu ya. Termasuk ada infak-infak yang bisa kita hadirkan selama hidup di dunia ini. Nah ayah bunda, dari penghasilan yang kita dapatkan jangan sampai terlewatkan ini semua. Karena ini harus menjadi prioritas kita. Usahakanlah kalau kita mendapatkan penghasilan, kalau kita punya harta, coba dilihat zakatnya sudah keluar atau belum ya. Infak kita ini sudah kita tunaikan atau belum ya. Berkali-kali saya sampaikan, ketika bicara harta itu ada tiga pos yang perlu kita pikirkan. Kan harta itu ada tiga pembagiannya kan. Satu, ada harta yang kita makan, yang kita gunakan, ujungnya jadi apa? Jadi kotoran. Yang kedua, ada harta yang kita simpan, ujungnya jadi apa? Ya jadi simpanan. Kalau kita wafat jadi apa? Jadi apa? Jadi warisan. Kalau keturunan kita soleh jadi kebaikan, tapi kalau keturunan kita salah jadi sengketaan, kan begitu, jadi rebutan. Maka perlu ada ilmunya. Nah, makanya ayah bunda yang hari ini barangkali masih dititipkan harta, jika mau biar lebih aman dan tenang, Hilman, saya mau mulai dibagikan warisnya hari ini, bukan dibagikan hartanya ya, tapi pos-posnya sudah mulai dihitung saat ini. Boleh atau tidak? Boleh. Sekarang sudah banyak lembaga-lembaga yang bisa menghitung waris itu gitu. Agar apa? Agar tenang. Agar tenang. Karena mohon maaf ya, begitu banyak keluarga yang ketika orang tuanya wafat, karena ada harta yang masih ditinggalkan, kemudian menjadi rebutan, menjadi apa ya, sesuatu yang kemudian dipersengketakan di antara mereka semua. Banyak yang seperti itu ayah bunda? Banyak. Sampai nauzubillahi min dzalik ya, bunuh-bunuhan gitu. Sampai memperkarakan kemana? Ke pengadilan. Dan kita melihat itu semua. Makanya fitnah umat baginda Muhammad SAW itu salah satunya ada pada harta. Ada pada harta. Makanya bab ini kudu benar-benar dipastikan seperti apa keberadaannya. Dan yang ketiga, ada harta yang kita belanjakan di jalan Allah, infak, sedekah dan segala macamnya. Itulah yang nanti akan menjadi kendaraan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ayah bunda pernah mendengar ya, ada ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan
Ketika seseorang sudah dijatuhi wafatnya, kemudian sudah wafat, dia minta dihidupkan kembali, kan begitu? Apa permintaannya? Fa'asaddaqa wa akun minas solihin. Maka aku akan apa? Bersedekah. Maka aku akan menjadi orang yang benar. Wa akun minas solihin. Dan aku akan menjadi orang yang soleh. Nah sekarang, ayah bunda yang masih hidup, ayo gitu. Mereka yang sudah wafat, ingin dihidupkan kembali. Dan ketika mereka hidup, mereka ingin bersedekah, ingin menjadi orang yang soleh. Nah hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah. Sayang kalau kita nggak bersedekah, sayang banget kalau kita nggak jadi orang yang soleh. Makanya Allahu Akbar, tadi ayah mengumumkan ya, di depan ada program apa ayah namanya? Pasar amal. Pasar amal. Allahu Akbar. Ayo Pak, uluran tangan kita di tengah kondisi sulit, Allahu Akbar, itu sesuatu yang jauh lebih istimewa daripada mungkin saat kita lapang. Makanya perhatikan dalam Al-Quran disebutkan alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'i. Jangan lupa itu, wadh-dharra'i ya. Mereka orang-orang yang berinfak fis-sarra'i, dalam keadaan lapang, wadh-dharra'i, dan dalam keadaan sempit. Infak sedekah saat lapang biasa, tapi infak sedekah dalam keadaan sempit itu baru istimewa. Itu baru istimewa. Makanya oleh karena itu, jadikan dalam pembelanjaan harta kita yang pertama adalah Allah sebagai prioritas. Kira-kira ada nggak ya kewajiban kita kepada Allah dari harta kita yang belum kita tunaikan? Cek, dilihat, dipastikan, karena itu harus menjadi pos pertama dari harta yang kita belanjakan. Yang kedua, utamakan needs bukan wants. Utamakan kebutuhan bukan keinginan. Sekarang apa sih bedanya needs dengan wants? Saya buat gambaran yang sederhana saja. Needs kebutuhan, wants keinginan, itu bedanya begini. Kalau needs itu Pak pasti cukup. Kalau wants keinginan tidak akan pernah cukup. Bapak lapar, butuhnya apa? Kita lapar, butuhnya apa? Makan. Jadi yang kebutuhannya apa? Makan. Oke? Tapi makan dengan menu apa? Itu apa namanya? Keinginan. Jelas kira-kira? Ya, lapar, kebutuhannya apa? Makan. Tapi makan dengan menu apa? Beda-beda. Bisa jadi itu adalah keinginan. Kita sudah punya keluarga, sudah punya anak, kita butuh kendaraan. Misalnya anak kita 3, kira-kira butuhnya apa? Mobil misalnya, gitu ya. Oke, butuh mobil dengan keadaan keluarga ya, anak 3, itu barangkali kebutuhan. Tapi mobil mereknya apa? Itu apa namanya? Keinginan. Antum ikhwan yang belum menikah, halo, ada kepikiran nikah nggak kira-kira? Atau nggak ada kepikiran? Antum yang barangkali sudah usia dewasa, ya sudah punya hawa nafsu yang bergejolak kepada lawan jenis, maka apa kebutuhannya? Menikah. Tapi menikahnya dengan yang seperti apa? Tempatnya di mana? Berapa biaya resepsinya? Itu apa namanya? Keinginan. Kalau mau nikah di tempat yang representatif, enak, harganya terjangkau, nggak usah jauh-jauh, di MRBJ saja. Insya Allah ada diskon ya. Tolong dipotong, nanti di share videonya ya. Ada endorse tuh. Di MRBJ berkah Pak. Kenapa Ustadz kita tuh kalau nikah cari ruang serbaguna di masjid? Karena biasanya infak dari ruang serbagunanya untuk apa? Untuk masjid. Jadi bukan hanya sekedar mengadakan resepsi, bukan hanya sekedar mengadakan walimah, tapi ada infak kebaikan di situ. Kebayang nggak kalau 1 juta, 2 juta kita walimah, kita tasyakur bin ni'mah dengan menikahkan putra putri kita,
di saat itu ada uang kita juga yang menjadi bagian kebaikan di masjid. Jadi lantai masjid, jadi atap masjid, jadi sound masjid, jadi listrik masjid. Allahu Akbar. Kebaikan doanya bukan hanya yang datang pada saat walimah itu, tapi semua jamaah yang barangkali sholat di masjid itu mendoakan untuk siapapun yang menggunakan ruang serbaguna itu. Itu yang seringkali kami kampanyekan di masjid kami di Andalusia, di Sentul gitu. Bahwa kenapa kita harus memilih untuk menikah di sini gitu ya. Luar biasa, akadnya di bagian masjid, walimahnya di ruang serbagunanya. Allahu Akbar. Salam kan gitu kan ya. Jadi needs wants. Jadi needs itu pasti cukup, wants itu tidak akan pernah cukup. Nah kalau sekarang ada di antara ayah bunda yang merasa tidak pernah cukup, berarti selama ini yang kita perjuangkan apa? Keinginan. Ayah, nih para bapak nih, punya istri di rumah pak? Halo? Kenapa nggak ngaku gini ini teh? Bapak punya istri yang ada di rumah, sudah cukup atau belum? Nah ini agak beda nih jawabannya. Kalau bapak punya pasangan di rumah, tapi bapak masih sering kali merasa tidak cukup dengan keberadaan dari istri bapak yang ada di rumah, berarti selama ini bapak masih mengejar apa yang bapak inginkan, bukan menerima apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan. Karena yang saya pahami pak, Allah itu sebegitu baiknya sama kita. Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan dalam hidup, bukan semata-mata apa yang kita inginkan dalam hidup. Jadi kalau sekarang bapak minta sesuatu, kemudian yang dihadirkan adalah sesuatu lain yang barangkali kita tidak pernah minta, itu mungkin dalam kacamata Allah itu yang bapak butuhkan. Jelas kira-kira? Jadi kalau kita minta A nih, tapi yang dikasih B, berarti dalam kacamata Allah yang kita butuhkan A atau B? B. Bisa jadi kalau bapak mendapatkan yang A, mungkin bukan kebaikan yang akan bapak dapatkan, tapi sesuatu yang mungkin buruk yang bapak akan dapatkan itu. Makanya ini rumus penting pak. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Bapak kudu punya, ibu kudu punya pandangan bahwa apa yang kita dapatkan dalam hidup memang ini barangkali yang dibutuhkan dalam kehidupan kita. Kita itu pak yang seringkali membuat gelisah, resah gitu ya, rungsing pikiran kita. Kenapa coba? Karena kita selalu mengukur apa yang kita dapatkan dalam hidup itu harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu yang bikin capek pak. Betul nggak? Itu yang bikin capek. Ya kebayanglah bapak minta A, tapi kemampuan bapak di B, kebutuhan bapak di B, maka yang B ini lebih baik. Ibu-ibu juga sama. Coba saya mau tanya, ibu-ibu nih sederhana aja pertanyaan saya. Ibu-ibu kalau ibu pengen nggak punya suami kayak saya gitu misalnya? Ini bukan kegeeran, cuma nanya aja gitu ya. Misalnya ibu melihat sesuatu atau seseorang yang kayaknya enak ya, kalau punya suami yang begini gitu. Capek ngelihatnya kalau begitu. Capek nggak kira-kira? Capek, karena belum tentu apa yang ibu lihat bahagia di orang lain itu akan membahagiakan dalam kehidupan kita. Belum tentu. Enak ya kalau punya suami kayak Ustadz Hilman. Belum tentu. Belum tentu saya mau sama ibu kan gitu. Ya benar. Belum tentu, benar. Bapak juga sama. Kayaknya enak ya kalau punya istri misalnya siapa bapak sebutin yang paling cantik ya. Belum tentu pak. Istri cantik itu biaya perawatannya mahal. Betul nggak bu? Ibu nggak cantik berarti kalau gitu kan ya. Kan Ustaz cantik makan relatif. Iya memang cantik ganteng relatif ya, jelek mutlak gitu.
Jadi sesuai, udah sesuai lah pokoknya, sesuai. Takarannya Allah tuh luar biasa Pak. Bapak kalau meminta sesuatu ya di luar takaran daripada apa yang sudah Allah tetapkan, capek Pak, pasti capek. Yang membuat kita gelisah karena selalu menggunakan indikator kebahagiaan bagi orang lain untuk indikator kita, itu yang bikin capek. Bahasa gampangnya beginilah, jangan mengukur ukuran kaki kita dengan ukuran sepatu orang lain. Ukuran kaki kita 38, kita pakai yang ukuran sepatu 42, gimana jadinya? Apa yang terjadi? Longgar Pak, oblag kemana-mana, nggak enak. Pakai 42 tetap nggak enak dilihat, nggak enak dipakai, betul nggak? Bapak 38 kaki ukurannya, pakai sepatu ukuran 36, apa yang terjadi? Sempit juga. Maka sudahlah, kalau mau bahagia mah terima apa yang ada, syukuri apa yang ada, udah yang terbaik itu. Udah yang terbaik lah. Lihat ke rumah Pak, lihat istri, bagaimanapun keadaannya, katakan itu istri saya yang terbaik. Walaupun nggak baik gitu ya, tetap kita harus terima bahwa itu yang terbaik. Aduh Ustadz, tapi nggak bisa Ustadz, udah itu yang terbaik. Bener Pak. Sok saya mau tanya Pak, lebih pilih Bama ya, pilih mana Pak? Lebih baik capek ngurus istri atau nyari istri Pak? Lebih baik capek membersamai istri kita, ada istrinya, daripada capek nyari istri kan. Mendingan capek ngurus istri yang ada Pak, daripada capek ngurus yang lain kan yang belum tentu kita dapatkan. Sama ibu juga Bu, lebih baik capek melayani suami daripada capek nyari suami. Maka simpel aja lah Pak, jika Bapak hari ini sedang mengalami kesulitan, kelelahan, rungsing, lelah dengan kehidupan Bapak, bisa jadi kehidupan Bapak yang hari ini kita keluhkan adalah sesuatu yang orang lain inginkan. Saya ulangi ya, kalau hari ini Bapak Ibu beraktivitas, bekerja, berbisnis, berusaha, dan merasa lelah dengan semua itu, yakinkan di hati, boleh jadi ini adalah apa yang orang lain inginkan dalam kehidupannya. Maka stop mengeluh dan sibukkan dengan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Needs, jika kamu tidak bisa memenuhinya, maka yang akan dirugikan adalah dirimu atau tubuhmu. Tapi kalau wants, jika kamu tidak bisa memenuhinya, maka yang akan dirugikan adalah gengsimu atau sosial mediamu. Jelas ya? Jadi kalau kebutuhan gak terpenuhi akan ada madarat dalam kehidupan kita. Tapi kalau keinginan tidak terpenuhi, yang akan dirugikan apa? Gengsi. Dan mohon maaf, sampai hari ini belum ada obat untuk GENGSI itu. Gengsi itu penyakit Pak. Kenapa coba orang bisa gengsi Pak? Karena membandingkan hidupnya dengan orang lain. Bapak nurutin gengsi mah mau sampai kapan atuh? Riweuh Pak yang ada, capek yang ada. Nah yang ketiga bedanya, needs itu memperturutkan kemauan sesuai dengan kemampuan. Kalau wants memperturutkan kemauan tidak sesuai dengan kemampuan kita. Maka oleh karena itu yang dikedepankan apa? Needs, ya, kebutuhan. Coba dicek sekarang di rumah tangga kita, di keluarga kita, dari harta kita lebih mana yang dikedepankan, kebutuhan atau keinginan? Ya, jika kebutuhan insya Allah pasti cukup, tapi jika keinginan itu yang seringkali menjadi masalah dalam kehidupan kita. Di dalam Maqasidus Syariah, Al-Imam Asy-Syatibi seringkali membagi maslahah ya namanya, itu ada 3, ada dzaruriyah, ada hajiyah, ada tahsiniyah. Dzaruriyah itu seringkali digambarkan dengan 5 unsur pokok yang harus kita penuhi atau kita jaga dalam kehidupan. Pertama, hifdzuddin, menjaga agama kita. Yang kedua, hifdzun nafs, menjaga nyawa kita, jiwa kita. Yang ketiga, hifdzul aqal, menjaga akal kita. Hifdzun nasl, menjaga keturunan kita. Dan hifdzul mal, menjaga harta kita. Maksudnya apa? Ini semua adalah bagian daripada dzaruriyah. Bapak kudu menjaga agama dengan cara apa? Menunaikan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah.
Bapak sholat, ini bagian dari kebutuhan dororiyah kita. Pak, sholat itu atau ibadah yang Bapak tunaikan itu jangan dianggap sebagai kewajiban, tapi dianggap sebagai apa? Kebutuhan. Kalau kewajiban, Bapak akan terpaksa menunaikannya. Tapi kalau kebutuhan, Bapak akan mengejar untuk melakukannya. Beda nggak kira-kira? Beda. Kalau kewajiban, memang itu kewajiban, iya. Tapi sudut pandangnya menjadi beban ujungnya. Aduh, sholat lagi. Aduh, puasa lagi. Jadi beban nggak kira-kira? Beban. Tapi kalau kita mikirnya ini kebutuhan, sholat subuh kebutuhan. Kebutuhan saya, Ustaz. Kenapa kebutuhan saya? Ya tentu banyak alasannya. Kita tahu misalnya, kalau orang yang menjaga sholat subuhnya, fi dhimmatillah, dia sedang berada dalam penjagaan Allah. Kita butuh nggak dijaga sama Allah? Butuh dijaga sama Allah, butuh dilindungi sama Allah. Maka dia tidak akan melepaskan kesempatan sholat subuhnya, karena dia tahu dia akan dijaga oleh Allah. Infak sedekah, kebutuhan bukan? Kebutuhan. Karena harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan, ini menjadi kendaraan kita untuk kelak nanti menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebutuhan. Maka dia nggak akan hitung-hitungan, Pak. Bismillah, bismillah. Selama dia mengukur kemampuannya, dia keluarkan. Hibdudzin, menjaga agama. Hibdun nafs, menjaga jiwanya. Berarti apa? Kalau dia lapar, dia makan. Kalau dia capek, maka dia istirahat. Kebutuhan. Maka Bapak juga hari ini harus lihat, Pak, kebutuhan jiwa kita. Olahraga, kebutuhan bukan? Kebutuhan. Ya, hari ini Bapak menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, kebutuhan betul bukan? Kebutuhan. Karena apa? Hibdun nafs, menjaga jiwa kita, termasuk menjaga jiwa orang lain, kan begitu. Bicara pandemi COVID ini kan Pak, bukan hanya menjaga diri kita saja kan, tapi menjaga juga orang lain. Maka kita patuhi protokol kesehatan, karena itu adalah bagian dari menjaga jiwa kita. Hibdul aql, belajar, berarti mencari ilmu, kebutuhan atau bukan? Kebutuhan. Hibdun nasl, ya, menjaga keturunan dengan cara apa? Menikah, kan gitu, memastikan keturunan kita, berarti itu adalah bagian dari penjagaan itu. Sampai kemudian hibdul mal, bekerja, berbisnis, berusaha, itu hibdul mal, menjaga harta kita. Maka mohon maaf lahir batin ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini makanya tadi di pertemuan sebelumnya saya sampaikan ya, Islam itu agama yang begitu mengajarkan kita untuk punya etos kerja yang baik, bukan malas-malasan, bukan udahlah, bukan. Etos kerja yang baik, profesionalitas, produktivitas itu kudu ada, dan itu menunjukkan seorang muslim yang baik. Saya di beberapa perusahaan mengisi sentuhan-sentuhan spiritual gitu ya, untuk bisa menggerakkan produktivitas di setiap perusahaan gitu. Ternyata Pak, saya menemukan sesuatu bahwa jika karyawan di perusahaan tersebut disentuh spiritualnya, dia mendapatkan ghirah gitu ya, energi booster di dalam aktivitasnya melalui sentuhan-sentuhan spiritual, itu memberikan dampak yang baik di dalam pekerjaannya. Dan berbeda dengan karyawan atau seseorang yang bekerja yang tidak disentuh spiritualnya, itu akan hambar gitu loh. Dia kerja cuman mencari nafkah. Karena mohon maaf Pak, bekerja itu bukan hanya sekedar mencari nafkah, bukan hanya itu. Tapi kita tahu bekerja itu adalah ladang ibadah, bekerja adalah ladang amal soleh, bahkan bekerja itu adalah jihad fi sabilillah. Jika ada seorang kepala keluarga, seorang suami, seorang ayah, kemudian dia keluar dari rumahnya untuk bekerja, mencari nafkah bagi dirinya, bagi keluarganya gitu ya, maka saat dia kembali ke rumahnya dalam keadaan lelah, dalam keadaan capek, dan dia bekerja sesuai dengan aturan Allah, maka saat dia kembali ke rumahnya itu, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia akan bekerja secara serius Pak, karena dia tahu Pak, tetesan keringatnya, setiap langkahnya, energi yang dikeluarkannya, ini adalah bagian daripada jihad fi sabilillah. Jadi ketika ayah bunda, ketika ayah keluar rumah bekerja, mencari nafkah di jalan yang benar, kemudian ayah wafat di saat itu,
maka masuk kategori syahid jihad fisabilillah. Begitupun juga dengan orang yang belajar ilmu gitu Pak. Orang yang belajar kan begitu ya, kemudian dia kembali ke rumahnya, maka dia mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Sampai kemudian barangkali jika ada di antara mereka yang kemudian dia belajar di pertengahan jalannya atau di saat perjalanannya dia wafat, maka saat dia wafat itu dia mendapatkan kategori apa? Syahid jihad fisabilillah. Maka semua yang kita korbankan untuk Allah, kita hadirkan untuk Allah, semua kebaikan kita, maka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Maka Pak, mulai dari sekarang kalau Bapak bisnis, kalau Bapak usaha, jangan cuma ngukur buat dapat duit. Kalau gitu mah tuh bedanya apa dengan orang yang tidak beriman? Sama nggak kalau gitu? Ya sama tuh. Kita bekerja nih, hanya mengejar gaji setiap bulan. Bedanya apa dengan orang yang tidak beriman? Kan sama aja gitu. Terus apa yang membedakan Ahilman? Yang membedakan adalah saat kita bekerja kita tahu ini adalah ladang ibadah, ladang amal soleh, ladang jihad fisabilillah. Beda nggak kalau begitu? Beda, beda. Nah, ini yang perlu kita hadirkan. Ya, yang terakhir dalam urusan membelanjakan harta itu bersikaplah pertengahan. Coba saya mau tanya nih Pak, pilih mana? Mending pelit atau boros? Mending pelit atau boros? Nah, dua-duanya juga nggak tepat. Pertengahan. Pelit untuk diri sendiri juga nggak boleh, nggak baik. Boros juga nggak baik. Ini ada ayatnya. Ya, pertama tidak bersikap israf dan mubazir. Dalam Al-Quran Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 26-27 ya. Wala tubadzir tabdzira, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Tidak pelit juga terhadap diri sendiri Pak. Ya, kita tuh kalau mau mengkonsumsi sesuatu boleh, silahkan. Jika ada, jika sesuai kemampuan. Mana ayatnya? Al-Isra 29. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Jadi berlebihan juga nggak boleh, pelit juga tidak boleh. Selama kita punya kemampuan, silahkan. Makanya juga Bapak nih harus punya uluran gitu ya, diulur. Kayak ngasih ke istri juga ya disesuaikan ya. Kemudian juga kalau harus ngerem juga harus ngerem, jangan pelit banget ya. Bapak seganteng apapun kalau pelit mah gak seneng istri juga Pak. Betul nggak kira-kira? Hanya jangan terlalu pelit, tapi juga jangan terlalu menghamburkan juga, karena barangkali bisa dikecewakan dan segala macamnya. Jadi perlu ada pos-posnya. Nah, maka oleh karena itu terakhir barangkali saya tutup dengan ini aja lah ya. Hidup itu mudah, yang rumit pikiranmu. Hidup itu murah, yang mahal gengsimu. Hidup itu mudah, yang rumit pikiranmu. Hidup itu murah, yang sulit, yang mahal gengsimu. Jadi selama ini jika kita bekerja, berbisnis, berusaha, mengejarlah apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Insya Allah bulan depan kita akan bahas bagaimana cara mengelolanya gitu ya. Setelah mendapatkan, kemudian kita membelanjakan, bagaimana cara mengelolanya. Saya punya gambaran, kira-kira kita bicara perencanaan keuangan Islami lah, kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan bulan depan kita akan bahas bagaimana cara Islam mengatur keuangan kita. Dari mulai bagaimana mengolah pendapatan kita, bagaimana mengolah kebutuhan kita, bagaimana mengolah impian kita, bagaimana mengelola surplus atau defisit kita. Kalau harta kita lebih harus gimana, kalau harta kita kurang harus gimana, sampai kemudian bagaimana mengelola sesuatu yang ketidakpastian, resiko gitu ya, dan segala macam. Mudah-mudahan ini bisa menjadi guidance untuk kita semua. Barakallahu fikum. Terakhir silakan ada yang mau ditambahkan dari apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya ini kan ini mengenai ini Ustaz, rezeki dan sedekah. Di kita, di Indonesia atau dimanapun, sepertinya rezeki dan sedekah ini hanya materi. Ya, ini yang perlu disampaikan terus-terus. Apalagi sebagai Ustadz ini penting sekali, supaya jangan keliru terus. Kita menganggap materi, ya, nggak ada. Yang kedua mengenai jihad. Jihad ini juga hampir semua lah kita menganggap kalau jihad itu perang, bunuh-bunuhan. Nah, makanya sampai pemerintah alergi kata-kata jihad ini. Ini perlu ditekankan dan disampaikan Ustadz supaya yang lain jangan keliru. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ayah. Jadi saya ulangi ya, sedekah itu semua aspek yang kita bisa berikan kepada orang lain, maka itu bisa dikategorikan sebagai sedekah. Senyum kita sedekah, kebaikan kita sedekah, tenaga kita, waktu kita sedekah. Tapi kalau infak, ya zakat tentu harus yang bersifat materi, bersifat harta. Makanya sedekah itu maknanya luas sekali. Semua kebaikan yang kita lakukan maka itu bernilai sedekah, bernilai sedekah, dan kita bisa hadirkan itu sebagai kebaikan. Tetapi juga jangan sampai sebaliknya, mentang-mentang senyum sedekah, diajak infak nggak mau. Kan udah Ustadz katanya senyum juga sedekah. Ya jangan. Kan setiap orang itu punya kemampuan masing-masing ya. Ada orang yang dilebihkan hartanya, maka tentu infak ya dengan hartanya. Ada orang yang mungkin dilebihkan ilmunya, maka dia bisa berbuat baik dengan ilmunya. Ada orang yang dilebihkan dengan tenaganya, maka dia bisa berbuat baik dengan tenaganya. Nah sekarang ayah bunda coba tanyakan, kita ini punya kebaikan apa? Jangan sampai absen semua. Harta absen, tenaga absen, waktu absen, ilmu absen. Terus gimana tuh ya? Padahal kita tahu yang tidak akan terputus kepada kita nanti saat kita wafat apa? Sedekah jariyah kan? Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa bi thalasin. Ketika manusia meninggal terputus semua amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama apa? Sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Maka ayolah tebar kebaikan kepada siapapun, karena itu bernilai sedekah selama niatnya untuk Allah ya. Nah yang kedua tentang jihad. Betul, jihad itu kan artinya bersungguh-sungguh. Maka semua hal yang kita lakukan dengan cara sungguh-sungguh di jalan Allah, dengan cara aturan Allah, maka itu bernilai jihad fisabilillah. Ini perlu kita luruskan terus benar. Bukan jihad itu bukan hanya sekedar berperang, berangkat kemana, enggak. Bapak punya keluarga, banting tulang untuk keluarga, jihad fisabilillah. Maka jangan pernah merendahkan usaha yang sedang kita lakukan selama kita berada di jalan yang benar dengan cara yang benar. Insya Allah niatkan untuk jihad fi sabilillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kehidupan kita ya ayah bunda. Mohon doanya juga di waktu dekat kemarin ini banyak sekali guru-guru kita yang sudah wafat ya. Terakhir kemarin ada ayahanda kami, ada guru kami di Tazkiyah, founder Tazkiyah salah satunya, yang dipanggil usianya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang rasanya semakin dekat gitu Pak kita tuh dengan kematian kita gitu ya. Covid itu yang mungkin dulu dengarnya jauh gitu ya, sekarang tuh sudah sepertinya dekat, dan orang yang wafat karena Covid itu kita lihat dan kita mendengar dan bahkan kita menyaksikannya gitu. Saya bukan menakut-takuti, bukan ya, tapi kita harus semakin waspada, kita harus semakin menjaga diri kita, karena bagaimanapun ya hidup mati Allah yang menentukan segalanya. Tapi tentu kita harus menyiapkan bekal terbaik, karena ingat, orang yang cerdas itu kan orang yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan bekal menuju kematiannya. Jangan lupa nih, bukan hanya ingat, bukan, ingat kematiannya dan mempersiapkan bekal kematian ya.
Wallahu a'lam bishawab. Terakhir mari angkat kedua telapak tangan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda, bapak ibu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Yang benar dari Allah, yang salah tentu dari saya yang banyak kehilafannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.